warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aiti dari kelas 2A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Lahirnya Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan persamaan hak di hadapan hukum. Di Indonesia, demokrasi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya dari masa ke masa. Sebelum kemerdekaan, gagasan demokrasi mulai tumbuh melalui pergerakan nasional dan menurut keadilan dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia memilih demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Namun dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai dengan kondisi zaman. Pada pembahasan pertama, yaitu masa pra-kemerdekaan sebagai cikal bakal pemerintah demokrasi. Pemikiran demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa penjajahan Belanda, gagasan demokrasi masih mulai pendidikan barat dan interaksi dengan pemikiran politik dunia. Pertama, melalui pergerakan nasional pada awal abad ke-20, organisasi seperti Budi Otonom, Sarekat Indonesia, dan menyuarakan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan merdeka menurut adanya perwakilan pribumi dalam lembaga Volkas. Meski kewarganegaraan masih terbatas, kedua pengaruh pemikiran Barat dan Timur, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir memperjalani sebagai pemikiran mengenai demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Mereka memperjuangkan hak rakyat untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Ketiga, nilai-nilai tradisional dan musyawarah budaya. Musyawarah mufakat yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia menjadi fondasi penting bagi demokrasi Indonesia. Nilai gotong royong dan pengambilan keputusan bersama memberikan ciri khas demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Selanjutnya, masa kemerdekaan tahun 1945 yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila awal setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan memilih demokrasi sebagai dasar sistem pemerintah pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI menegaskan UUD 1945 yang menandakan presiden. Pada masa ini, presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan perwakilan semesta. Demokrasi yang diterapkan tetap berlandaskan semangat kedaulatan rakyat. Ciri-ciri demokrasi pada masa awal kemerdekaan antara lain, kedaulatan berada di tangan rakyat, musyawarah dan gotong royong menjadi dasar pengambil keputusan, serta mulai berkembangnya kebangsaan, berserikat dan berpendapat melalui partai politik dan organisasi masyarakat. Namun demokrasi pada masa ini belum bekerja secara penuh karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah adalah menjaga persaudarakan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan. Pembahasan berikut adalah masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang lebih terbuka. Masa ini dikenal sebagai demokrasi liberal karena ciri demokrasi pada masa awal kemerdekaan antara lain, kedaulatan berada di tangan rakyat, musyawarah dan gotong royong menjadi dasar pengambilan keputusan, serta mulai perkembangan kebebasan berserikat dan berpendapat melalui partai politik dan organisasi masyarakat. Namun, demokrasi pada masa ini belum berjalan secara penuh karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Oleh karena itu, fokus utama pemerintahan adalah menjaga persatuan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan.
Pembahasan berikut adalah masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Menerapkan sistem demokrasi parlementer yang lebih terbuka. Masa ini dikenal sebagai demokrasi liberal karena memberikan kebebasan yang luas kepada partai politik dan pers. Ciri utama demokrasi liberal adalah sistem parlementer di mana Perdana Menteri bertanggung jawab pada DPR dan bukan kepada Presiden. Selain itu, banyak partai politik bermunculan seperti PNI, Musyumi, NU, dan PKI. Pada masa ini juga diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955 yang berjalan secara demokratis dan diikuti oleh jutaan rakyat Indonesia. Kebebasan pers berkembang pesat dan media dapat mengkritik pemerintah secara terbuka. Meskipun memiliki kelebihan dalam kebebasan politik, demokrasi liberal juga memiliki kelemahan. Kabinet sering berganti karena konflik antar partai sehingga stabilitas politik menjadi rendah. Dalam waktu 9 tahun terjadi 7 kali penggantian kabinet. Kondisi ini menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan berbagai persoalan politik. Karena ketidakstabilan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juni 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal dan mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945. Selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin tahun 1999 sampai 1965. Setelah dekret Presiden 5 Juni 1959, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin pada masa ini. Kekuasaan lebih berpusat pada Presiden Soekarno. Ciri utama demokrasi terpimpin adalah dominannya peran Presiden dalam pemerintahan DPR. Hasil pemilu 1955 dibubarkan dan digantikan dengan DPR GR yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, MPR mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pada tahun 1963. Tujuan utama demokrasi terpimpin adalah menyutamakan berbagai kekuatan politik melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno berharap konsep ini dapat mengurangi konflik politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Namun dalam praktiknya, demokrasi terpimpin menimbulkan berbagai ketegangan politik antara militer PKI dan kelompok Islam. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa G3 OS tahun 1965 yang kemudian mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru. Pembahasan berikutnya adalah masa demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai 1999. Setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno, Presiden Soeharto memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila. Sistem ini menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan semangat kekeluargaan. Ciri utama demokrasi Pancasila Orde Baru adalah kuatnya sistem presidensial dengan presiden sebagai pusat kekuasaan. Partai politik disederhanakan menjadi 3, yaitu PPI, PDI, dan golongan karya atau Golkar. Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi. Selama beberapa dekade, pembangunan nasional menjadi fokus utama pemerintah. Namun demikian, demokrasi pada masa ini bersifat terbatas. Kebebasan pers dibatasi, pemilu berlangsung secara rutin tetapi selalu dimenangkan oleh Golkar, serta partai korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin berkembang. Kritis ekonomi tahun 1997 hingga 1998 memicu ketidakpuasannya masyarakat dan melahirkan gerakan reformasi yang akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Selanjutnya adalah masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi menjadi kembalinya Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel. Salah satu perubahan penting adalah amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali pada periode 1999 sampai 2002. Melalui reformasi kebebasan pers semakin terbuka, partai politik berkembang lebih banyak, dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia dapat memilih presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif secara langsung melalui pemilu. Indonesia juga dianggap berhasil melakukan transisi demokrasi dengan damai. Kebebasan berpendapat semakin terjamin dan penggantian kekuasaan dapat berlangsung secara konstitusional. Mungkin itu aja penjelasan dari makalah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.